Di tengah padang pasir yang gersang, di kota Makkah yang penuh dengan berhala dan kejahiliahan, lahirlah seorang lelaki yang akan menjadi salah satu manusia paling mulia setelah para nabi. Ia adalah Abu Bakar bin Abi Quhafah, seorang pria yang sejak kecil dikenal dengan akhlak yang luhur, hati yang lembut, dan kejujuran yang tak tergoyahkan. Abu Bakar berasal dari keluarga terpandang di suku Quraisy dan sejak muda telah menjadi saudagar kaya yang sukses. Namun meskipun memiliki harta yang berlimpah, hatinya tidak pernah terpikat oleh kebiasaan buruk kaumnya. Ia tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah minum khamar, dan tidak pernah berbuat zalim. Sebaliknya, ia dikenal sebagai seorang yang bijaksana, penyayang, dan sangat disukai oleh masyarakat. Namun yang paling istimewa dari dirinya adalah persahabatannya dengan seorang lelaki yang kelak akan menjadi utusan Allah, Muhammad bin Abdullah. Sejak sebelum diangkat menjadi nabi, Muhammad dan Abu Bakar sudah bersahabat karib. Mereka berdua memiliki banyak kesamaan dalam hal akhlak, kejujuran, dan kepedulian terhadap orang lain. Orang pertama yang membenarkan Nabi ketika Rasulullah pertama kali menerima wahyu di Gua Hira, banyak orang yang meragukannya, bahkan menentangnya, tetapi tidak dengan Abu Bakar. Saat ia diberitahu tentang peristiwa itu, ia tidak bertanya sedikit pun. Tanpa ragu, ia berkata, "Jika Muhammad yang mengatakannya, maka itu pasti benar." Sejak saat itu, ia menjadi orang pertama dari kalangan laki-laki dewasa yang masuk Islam. Keimanannya begitu kuat, sehingga Rasulullah sendiri berkata, "Setiap orang yang aku ajak masuk Islam, pasti ragu-ragu terlebih dahulu, kecuali Abu Bakar." Ia tidak pernah ragu sedikit pun. Abu Bakar tidak hanya menerima Islam untuk dirinya sendiri, tetapi ia juga menjadi penyebar dakwah yang sangat gigih. Berkat kepercayaannya yang tinggi, banyak orang Quraisy yang akhirnya masuk Islam, termasuk Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan Thalhah bin Ubaidillah. Namun menjadi seorang Muslim di Makkah pada masa itu bukanlah hal yang mudah. Kaum Quraisy mulai menindas siapa saja yang mengikuti ajaran Muhammad. Orang-orang miskin dan budak adalah yang paling menderita. Salah satu yang paling terkenal adalah Bilal bin Rabah, seorang budak yang disiksa dengan ditindih batu besar di padang pasir yang panas karena tetap bertauhid kepada Allah. Ketika Abu Bakar melihat penderitaan Bilal, hatinya bergetar. Ia segera menemui Tuan Bilal dan berkata, "Berapa harga budak ini? Aku akan membelinya." Setelah harga disepakati, Abu Bakar membebaskan Bilal dan berkata, "Engkau kini merdeka di jalan Allah." Bukan hanya Bilal, Abu Bakar juga mengorbankan hartanya untuk membebaskan banyak budak lainnya yang disiksa karena Islam. Rasulullah pernah bersabda, "Tidak ada seorang pun yang lebih berjasa dalam membantu dakwah Islam selain Abu Bakar." Perjalanan hijrah yang berbahaya. Ketika Islam semakin berkembang, tekanan Quraisy semakin keras. Akhirnya Allah memerintahkan Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah. Abu Bakar telah lama berharap bisa menemani beliau dalam perjalanan ini. Suatu malam Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar dan berkata, "Wahai Abu Bakar, Allah telah mengizinkanku untuk hijrah." Abu Bakar menangis bahagia. Ia segera menyiapkan bekal dan menemani Rasulullah dalam perjalanan yang penuh bahaya. Mereka berdua bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari untuk menghindari kejaran Quraisy. Saat itu kaum Quraisy begitu marah hingga mereka menawarkan hadiah besar bagi siapa saja yang bisa menangkap Rasulullah dan Abu Bakar. Suatu ketika para pencari Quraisy sampai di depan gua. Abu Bakar yang melihatnya mulai cemas dan berkata, "Ya Rasulullah, jika mereka menundukkan kepala, mereka pasti akan melihat kita." Tetapi dengan penuh ketenangan, Rasulullah menjawab, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah melindungi mereka." Orang-orang Quraisy tidak menyadari keberadaan mereka di dalam gua dan akhirnya pergi. Setelah keadaan aman, Abu Bakar dan Rasulullah melanjutkan perjalanan mereka hingga akhirnya tiba di Madinah dengan selamat. Sang Khalifah pertama. Setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin berada dalam kesedihan yang mendalam. Beberapa sahabat bahkan tidak percaya bahwa Rasulullah telah meninggal dunia. Umar bin Khattab yang begitu mencintai beliau berkata, "Demi Allah, Rasulullah tidak wafat. Beliau hanya pergi seperti Musa pergi ke Gunung Tursina." Namun Abu Bakar tetap tenang. Ia berdiri di hadapan kaum muslimin dan berkata, "Barang siapa yang menyembah Muhammad,
maka ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, maka ketahuilah bahwa Allah hidup dan tidak akan mati. Setelah itu, ia membacakan ayat dari Al-Quran. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu akan berbalik ke belakang, murtad? QS, Ali Imran, 144. Kata-kata Abu Bakar menyadarkan kaum muslimin dan menguatkan hati mereka kembali. Setelah itu, ia dipilih sebagai khalifah pertama dalam sejarah Islam. Sebagai khalifah, Abu Bakar memimpin dengan penuh keadilan dan ketegasan. Ia menghadapi tantangan besar, termasuk kaum murtad yang menolak membayar zakat dan orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Dengan ketegasan dan keimanannya, ia berhasil menjaga keutuhan Islam dan memperkuat pemerintahan Islam yang baru lahir. Di akhir hidupnya, Abu Bakar berkata kepada keluarganya, "Jangan gunakan hartaku untuk mengurus jenazahku. Aku hanya seorang hamba Allah yang ingin bertemu dengannya dengan keadaan sederhana." Ia wafat setelah memimpin selama 2 tahun dan dimakamkan di samping Rasulullah, sahabat yang paling dicintainya. Demikianlah kisah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat sejati Rasulullah, seorang pemimpin yang rendah hati, seorang mukmin yang teguh, dan seorang sahabat yang setia hingga akhir hayat. Semoga Allah meridainya dan menjadikannya teladan bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah inspiratif Islami lainnya. Dukung terus channel ini agar semakin banyak yang mengetahui kisah luar biasa dari para sahabat Rasulullah.